Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas teks anekdot. Teks anekdot ini diperuntukkan untuk siswa kelas 10 SMA. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot? Teks ini menyindir kehidupan atau teks berupa kritik terhadap kebijakan perlunya memiliki pengalaman ketika mau menduduki suatu jabatan. Teks yang berkarakteristik seperti itulah yang disebut anekdot. Anekdot yakni teks yang berisi kelucuan yang di dalamnya berisikan kritikan ataupun sindiran pada umumnya. Teks anekdot melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual, bahkan orang terkenal. Seperti pada contoh tersebut, tokoh yang dimaksud adalah almarhum Gus Dur. Dia adalah orang yang selalu membuat lucu atau humor, tetapi tujuannya untuk menyindir orang lain. Gus Dur itu sebagai mantan presiden dan tokoh-tokoh terkenal. Sekarang fungsi dari anekdot itu untuk apa saja? Fungsinya yaitu fungsi primer sebagai ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. B. Fungsi sekunder sebagai analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu sebagai penarik perhatian dan sebagainya. Struktur anekdot itu terdiri dari tokohnya, alurnya, dan latar. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat PPT yang akan dijelaskan tentang teks anekdot. Bab 3. Anekdot. Kritikan dan nasihat dalam balutan humor menghibur. A. Definisi, ciri, dan jenis anekdot. B. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. C. Menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. D. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. E. Menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. A. Definisi, ciri, dan jenis anekdot. Pengertian anekdot, ciri anekdot, jenis anekdot. Pengertian anekdot. Anekdot. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri anekdot: menceritakan orang penting, memiliki tujuan tertentu, menyindir, kisah menyerupai dongeng, menggelitik. Cerita terhubung umum dan realistis, mengandung humor. Jenis anekdot: berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, berdasarkan tujuan. B. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Mendata pokok isi anekdot, cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Mendata pokok-pokok isi anekdot, membaca teks anekdot dengan saksama, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Membaca teks anekdot dengan saksama, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dan cerita. Mengidentifikasi makna tersirat anekdot, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. C. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Langkah-langkah menentukan makna tersirat anekdot. A. Membaca secara keseluruhan teks anekdot. B. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. C. Menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. D. Menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut.
D. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur kebahasaan. Struktur teks anekdot: abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Mengkritik informasi dan permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. E. Menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Menyusun teks anekdot, menceritakan anekdot secara lisan. Langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. 1. Membaca isi anekdot dengan saksama. 2. Memahami jalannya cerita. 3. Mencatat unsur-unsur pokok anekdot. 4. Menceritakan kembali dengan pola atau dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Langkah menyusun anekdot. 1. Mengamati lingkungan sekitar. 2. Menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. 3. Menentukan sesuatu yang ingin dikritik. 4. Membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. 5. Membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Aspek yang diperhatikan dalam menceritakan anekdot: sikap badan, suara, kewajaran sikap. Di akhir pembelajaran teks anekdot, Ibu akan membacakan satu anekdot yang berhubungan dengan Kabayan. Kabayan adalah orang Sunda yang biasanya berperilaku yang serba aneh. Suatu kali si Kabayan menunjukkan keahliannya sebagai orang yang mampu menguasai bahasa burung-burung. Raja mendengar dan membawanya pergi berburu ke hutan. Di jalan mereka melihat sebuah dinding yang runtuh dan seekor burung hantu membangun sarang di atasnya. Bertanyalah raja kepada si Kabayan, "Coba katakan, apa yang diutarakan burung-burung itu?" Ia mengatakan, kata si Kabayan, "Jika raja tidak berhenti menyusahkan rakyatnya, kerajaannya akan segera runtuh seperti sarangku ini." Nah, di sini tema yang tampak pada anekdot tersebut berkenaan dengan masalah, karena di situ disebutkan kalau raja menyusahkan rakyatnya berarti berhubungan dengan masalah ekonomi. Nah, untuk tugas anekdot kali ini, carilah sepenggal anekdot ya, bebas temanya apa saja. Kemudian di anekdot itu dicarikanlah temanya apa sih yang berhubungan dengan anekdot yang kalian pilih, yaitu cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu ya. Atau bisa juga disebut teks anekdot, yakni sebuah cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Nah, setelah ketemu atau setelah bisa memilih mana teks anekdot, silahkan ditulis temanya sesuai dengan tema yang Anda pilih. Kemudian tuliskan dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran teks anekdot untuk kelas 10 sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.